satu konsep dalam hubungan internasional, yaitu national security. Kata national security merupakan sebuah konsep tradisional yang sudah sangat lama sekali digunakan untuk melihat bagaimana sistem di dalam hubungan internasional itu berjalan secara normal. Kita mulai sejak perang 30 tahun di Eropa, yang merupakan era yang sangat krusial karena terjadinya perang agama antara golongan Kristen Katolik dan golongan Kristen Protestan, yang kemudian diakhiri dengan perjanjian Westphalia. Dan sejak saat itulah negara kebangsaan lahir, yang dalam hal ini kemudian setiap aktor atau setiap negara di dalam hubungan internasional membangun satu konsep kedaulatan, yang di situ ada unsur people, ada unsur masyarakatnya, penduduknya. Yang kedua ada unsur batas-batas wilayahnya, geografisnya. Kemudian yang ketiga ada pemerintahan. Negara-negara yang sekarang muncul ini mengikuti pola-pola yang dikembangkan sejak setelah perjanjian Westphalia itu. Dan konsep keamanan nasional kemudian menjadi sangat penting sekali, karena di situ ada dua kata yang kunci, yaitu yang pertama itu protect, melindungi warga negara dan melindungi wilayah. Yang kedua adalah garansi atau jaminan dari kekuasaan untuk memelihara perdamaian dan memelihara kerukunan, baik secara domestik maupun internasional. Dua konsep ini kemudian menjadi satu hal yang dijabarkan melalui berbagai konsep yang dapat kita temukan. Pertama kali ada tentang geostrategi dan geopolitik. Dua konsep inilah yang melahirkan Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara ingin mengembangkan geopolitiknya dan geostrateginya untuk mengembangkan wilayah, baik itu wilayah pengaruh maupun juga agresi, yang dimotori oleh Jerman, kemudian Jepang, kemudian juga diikuti oleh negara Italia, yang pada hakikatnya juga mengakhiri era kolonialisme tradisional yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, Belanda, yang menguasai seluruh dunia, baik secara ekonomi maupun secara politik. Tetapi yang kita lihat di dalam proses kolonialisme dan imperialisme ini, di situ setiap negara kemudian mengubah sistem internasional yang damai menjadi sistem internasional yang anarkis. Nah, dalam konteks ini maka konsep security nasional ini berkembang. Tentunya yang pertama kali dilihat adalah ancaman dari negara-negara lain terhadap negaranya sendiri yang perlu dilindungi. Kemudian adanya gangguan-gangguan yang terjadi, baik itu di perbatasan maupun gangguan-gangguan yang terjadi di dalam negeri yang melibatkan komponen asing. Kemudian juga adanya hasutan imperialisme budaya yang dilakukan oleh negara-negara dari luar, yang kemudian mempengaruhi tidak hanya secara ekonomi, hasutan ideologi yang kemudian dapat mencecakan budaya dan kemudian bisa saja juga mempengaruhi kebudayaan, sehingga sebuah komunitas masyarakat negara maupun komunitas masyarakat di tingkat regional dan lokal kemudian menjadi terkonstruksi, dan kemudian sangat dikhawatirkan mereka kehilangan identitas. Terakhir
terakhir adalah persoalan teror, kemudian digunakan untuk tidak saja merupakan pasar senjata dari pabrik-pabrik senjataan, tetapi juga kita melihat bahwa terorisme kemudian menjadi suatu alat untuk menguasai sumber-sumber daya energi, sumber daya alam dari negara lain, termasuk juga cara-cara untuk menguasai suatu negara, baik secara politik maupun secara ideologis. Di dalam konteks domestik, security nasional ini adalah satu konsep yang sesungguhnya sudah saya tulis pada tahun 2013. Saya presentasikan di sidang AIHII di Malang, bahwa 3 kunci penting di dalam konsep national security ini. Yang pertama adalah tentang survival. Bagaimana sebuah negara itu menjamin keberlangsungan hidup warga negaranya. Kemudian yang kedua, bagaimana negara menjamin juga self-sufficiency, kebutuhan memenuhi sandang pangan secara mandiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tetangga. Kita ingat tentang konsep Bung Karno tentang kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan budaya. Itu adalah konsep self-sufficiency yang menjamin rakyat untuk hidup tentram damai, yang dipayungi oleh security nasional. Tetapi memang agak aneh ya, Amerika Serikat misalnya mau membangun tembok dengan Meksiko, tembok perbatasan, mengingatkan kita pada tembok Cina yang bangun untuk melindungi negaranya dari serangan negara-negara lain. Dan cukup aneh karena sejarah telah membuktikan bahwa tembok demikian tidak terlalu efektif, karena security keamanan ini tidak saja pada hal-hal yang bersifat fisik, tembok Yerusalem untuk mempertahankan kota Yerusalem, tembok Cina untuk mempertahankan dinasti Cina. Jadi hal ini merupakan sebuah peninggalan sejarah yang saya kira tidak perlu lagi dilanjutkan seperti itu. Kita membayangkan Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan lautan, kalau mau ditembok secara fisik pasti tidak mungkin. Maka dari itu saya mengambil satu konsep Jawa yang begitu sangat relevan dengan saat ini, yaitu pager mangkok luweh bakoh tinimbang pager tembok. Konsep dasar ini begitu sangat penting sekali, karena bagi orang Jawa yang lebih penting bukan persoalan tembok fisiknya, tetapi adalah mangkoknya. Jadi kecukupan sandang dan pangan seperti dalam konsep self-sufficiency yang saya sebutkan di depan, ini adalah basis social cultural security yang kemudian di dalam konsep hubungan internasional disebut sebagai konstruktivisme. Tapi terlepas dari paradigma konstruktivitis, bahwa masyarakat Indonesia sendiri sudah mempunyai suatu konsep yang sangat kuat di dalam hubungan internasional, yang kemudian diterjemahkan di dalam jargon-jargon politik luar negeri yang mengarungi samudra di antara 2 karang, kemudian zero enemy yang juga diterjemahkan down to earth. Artinya bahwa kita tidak terlalu melihat keluar, tetapi justru konstruksi keamanan di dalam negeri ini menjadi sangat vital. Kemudian juga kita sekarang memasuki strategi keamanan milenial. Sudah barang tentu banyak hal yang dilakukan untuk security nasional di era cyberspace ini. Kita melihat kebijakan WhatsApp di dalam hal forwarding untuk sebuah informasi hanya berlaku 5 kali saja. Tetapi sudah berlangsung, orang akan dapat menghacker atau menjebol sistem itu dan bisa saja menyebarkan dengan cara yang lain. Yang kedua adalah untuk melindungi privasi
masyarakat untuk melindungi privasi warga negara, baik secara ekonomi maupun secara moralitas, maka diterbitkanlah Undang-Undang IT, termasuk juga pembatasan-pembatasan atau ketentuan yang berlaku di dalam media sosial dan media internasional seperti YouTube, Facebook, dan kemudian blog-blog atau ya website yang dibangun itu kemudian mengambil satu etika universal seperti pembatasan pada seks, pada kata-kata kasar, kemudian pada pelecehan, kemudian juga pada ketidakpatutan di dalam menyajikan sesuatu seperti horor, kemudian ikan, dan kemudian hal-hal yang tidak pantas disebarkan melalui media internet. Jadi sekarang ini dalam menghadapi cyber war, cyber kriminal, dan juga cyber terorisme, maka konsep tentang keamanan nasional itu bergerak dari hal-hal yang bersifat valid kemudian kepada yang bersifat universalism. Kalau kita simpulkan bahwa sejak Perang Dunia Kedua dengan multipolar system bergerak bipolar system itu, kemudian sekarang lebih kepada universalism, bahwa dunia menjadi satu, dunia menjadi sama, dan keamanan nasional itu sudah barang tentu juga berubah konsepnya dari konsep yang bersifat strategik geografis dan strategik politik kepada konsep yang bersifat social cultural approach. Pendekatan konstruktivistis kemudian menjadi sangat rasional di dalam hal kita melihat tentang keamanan nasional dan keamanan internasional. Sampai di sini, jangan lupa Anda berkomentar di bawah dan juga subscribe supaya saluran ini terus bertahan. Terima kasih atas perhatian Anda. Bye. Ciao.